Shalom saudara dan saudari, mari kita saling melayani dan saling mengasihi di dalam kehidupan kita, karena Tuhan selalu mengingatkan kita untuk sentiasa melayani. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Shalom saudara-saudari sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa surgawi, kami sekali lagi dengan hati bersyukur. Kami pagi yang indah ini Engkau kurniakan kepada setiap kami untuk agar kesempatan untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Biarlah hati kami terbuka untuk mendengar, untuk menerima firman Engkau. Biarlah firman yang kami dapat tertanam dalam hati kami dapat tumbuh dengan pimpinan Engkau untuk memuliakan nama Engkau. Biarlah hati kami terbuka untuk menerima dan berjumpa dengan Engkau pagi ini. Engkau berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, pagi ini kita tetap renungkan firman Tuhan dari 1 Korintus 41 ayat 26 sampai ayat 31, yaitu bagian yang terakhir dalam 41 1 Korintus. Pagi ini saya membagikan tema tentang firman Tuhan ini, melayani Allah dengan rendah hati. Melayani Allah dengan rendah hati. Saudara-saudari sekalian, dalam 6 ayat terakhir ini, Paulus mengingatkan jemaat-jemaat Korintus bahawa siapakah mereka, biarlah mereka boleh melayani Tuhan dengan rendah hati. Di kalangan jemaat Korintus, memang Paulus tahu tidak banyak orang bijak, orang yang berpengaruh, orang yang terpandang. Oleh itu mereka tidak mempunyai apa-apa alasan untuk mengabaikan tanggungjawab dan juga mengatakan sesuatu yang bukan-bukan kepada orang lain. Saudara-saudari sekalian, hari ini kita di dalam zaman yang sangat mengedihkan. Kenapa? Sebab kebanyakan manusia kini mereka hidup dengan satu keadaan yang menyombongkan diri, kesombongan diri. Jadi saudara-saudari, firman hari ini bagi kita satu peluang untuk menenungkan adakah kita ada kesombongan ini, adakah kita ada hubungan baik untuk Tuhan. Mari kita buka Alkitab untuk mendengar, membaca firman Tuhan. Ayat 26 tertulis sebegini. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang
terpandang. Jadi dari ayat firman Tuhan ini ayat 26, Paulus mau kita melayani Tuhan dengan rendah hati. Paulus berikan kita satu poin yang sangat penting, yaitu pilihan Allah adalah berbeza. Pilihan Allah adalah berbeza. Dan ayat 26 ini, Paulus dia mengatakan bahawa jemaat Korintus pada waktu itu, menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, dan juga terpandang. Perkataan tidak banyak ini membawa erti bahawa perbandingan di antara jemaat Korintus dengan orang di luar gereja itu orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang belum lagi mengenal Yesus. Bilangan orang bijak yang berada di dalam gereja Korintus berbanding dengan orang yang ada di luar, orang yang bijak, orang berpengaruh, orang yang terpandang, tidak banyak dibandingkan dengan orang yang belum lagi kenal Yesus. Saudara-saudari sekalian, apa yang Paulus mau sampaikan di sini adalah Paulus mau mereka faham. Hari ini, saat itu mereka dipilih atau dijumpa oleh Tuhan untuk menjadi orang Kristen. Kenal Yesus, menerima Yesus. Ini adalah satu anugerah Tuhan. Tidak kira siapapun berada di dalam rumah Tuhan, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Semua ini adalah anugerah Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, berita baik tentang Yesus Kristus apabila disebarkan kepada keseluruhan dunia ini, saudara-saudari sekalian, tentang berita baik ini bukan pertama kalinya disebar di kalangan orang bijak, bukan di kalangan orang terpengaruh, bukan di kalangan orang yang terpandang, melainkan Injil ini disampaikan kepada siapa? Para murid-murid Yesus yang hanya menjadi nelayan, pemungut cukai sahaja. Dan setelah Yesus naik ke surga, berita ini disebarkan kepada orang miskin, orang yang tidak kenal Yesus di merata tempat. Pada pelayanan Yesus pada waktu itu, Yesus juga memberitakan Injil kepada orang yang biasa sahaja. Jadi saudara-saudari sekalian, Paulus dia melayani di gereja Korintus pada ada suatu waktu dia melayani di situ. Dia juga meneruskan pekerjaan dia sebagai pembuat khemah. Jadi di antara orang-orang Korintus yang pertama kali menerima Yesus, mereka hanyalah orang biasa saja. Dan seorang jemaat yang bernama Cyprus, yaitu dia sebagai kepala kepada rumah ibadah. Semasa Paulus dia ditangkap, dia ada semasa Paulus dia belum kenal Yesus, dia masih menangkap orang-orang Kristen. Dan tidak ada orang yang terpengaruh yang membantu Rasul Paulus. Apa yang berlaku pada waktu itu? Paulus Allah melalui Roh Kudus melindungi Paulus. Walaupun dia ditangkap, tetapi Paulus dibantu oleh Tuhan. Orang Yahudi mau usir dia keluar dari ruangan pengadilan. Tetapi Sostenes, yaitu orang yang bertanggung jawab pada rumah ibadah itu, memukul dia. Tapi pimpinan Tuhan ada tetap kepada Paulus. Dan Tuhan melindungi dia. Dan orang Yahudi gagal untuk mendakwa Paulus pada waktu itu. Kita lihat saudara-saudari sekalian. Memang Cyprus ataupun Sostenes merupakan kepala ibadah, rumah ibadah pada waktu itu. Tetapi mereka bukan dipilih menjadi kepala pada waktu yang sama. Tetapi kita lihat, Tuhan menjalankan rencana yang luar biasa. Cyprus mereka dan keluarga yang bertaubat dan menerima Yesus. Dan Sostenes juga menerima Yesus. Paulus didakwa di hadapan orang Yahudi. Tidak ada orang pun membantu dia. Tetapi Tuhan tetap menjalankan rencananya, melindungi hamba Tuhan ini. Dan saudara-saudari sekalian, di kalangan jemaat Korintus, Paulus mau mereka tahu
Tidak ada apa yang perlu dimegahkan. Sebab semua yang Tuhan lakukan itu, Tuhan ada rencana yang istimewa. Tuhan memilih orang yang berbeza untuk melayani dia. Melainkan Tuhan memilih orang yang berdosa untuk melayani dia. Paulus mau jemaat Korintus faham tentang keadaan mereka, yaitu mereka jangan angkat dirinya lebih pandai, lebih baik, lebih banyak hadiah rohani dalam kalangan mereka. Ataupun pernah ada hamba Tuhan yang berpengaruh melayani di kalangan mereka. Mereka jangan anggap hal ini dimegahkan. Melainkan mereka harus merendahkan diri untuk melayani Tuhan. Sebab Tuhan memilih orang pelayanan untuk melayani dia. Melalui hamba Tuhan, melalui pemimpinan pelayanan untuk membangunkan gereja. Paulus mau mereka faham tentang keadaan mereka. Tuhan tetap memilih mereka walaupun mereka tidak terpengaruh, mereka tidak terpandang. Tetapi Tuhan mengasihi mereka, memilih mereka untuk melayani Tuhan. Jadi Paulus mau mereka merendahkan diri untuk melayani Tuhan. Sebab Tuhan memilih orang pelayanan untuk melayani Tuhan. Hari ini juga sama. Tuhan memilih kita dari keluarga yang pelayanan, latar belakang yang pelayanan untuk melayani Tuhan. Hanya satu tujuan, yaitu memuliakan nama Tuhan. Tuhan bukan saja memilih orang yang berbeza untuk melayani Tuhan, melayani dia. Dalam ayat 27, ayat 28, Paulus berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memerlukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak bererti, dipilih Allah untuk menadai apa yang bererti. Ayat 27, ayat 28 menunjukkan bahawa Allah memilih orang yang biasa. Allah memilih orang biasa untuk melayani. Paulus di sini dia membicarakan tentang pilihan Tuhan yang indah sekali. Ayat 28 dia berbicara bahawa jemaat Korintus dipilih Tuhan. Mereka ingin membanggakan kebijaksanaan mereka, kekuatan mereka, tetapi mereka tidak meninggikan kebenaran salib. Jadi ayat 27 ayat 28 ini Allah telah memilih orang biasa, termasuk orang yang dianggap bodoh, orang yang lemah dan orang yang ditolak. Dipilih atau pilih di sini menggunakan satu maksud yang terbaik akan dipilih. Sebab konsep ini digunakan untuk orang yang biasa. Tuhan tidak peduli orang yang tidak mementingkan siapa itu. Tapi Tuhan mementingkan hati kita yang tetap melayani dia. Yang terbagus, yang baik, yang sanggup bersandar untuk melayani dia. Jemaat Korintus, mereka mungkin salah faham tentang apa yang telah mereka lakukan. Dipilih Tuhan dan mereka memiliki bijaksana, kemampuan ataupun kehormatan. Mereka salah faham. Tapi Rasul Paulus mau mereka membaiki kesalahan ini. Bahawa mereka tahu bahawa Tuhan memiliki orang yang biasa saja untuk melayani. Dan setiap orang yang melayani Tuhan harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayat 27, 28, Paulus menggunakan 4 kali dipilih di sini. Paulus ingin tertuju kepada jemaat-jemaat sekalian bahawa bukan kita boleh berdasarkan kebaikan kita untuk melayani Tuhan, melainkan kita dipilih oleh Tuhan. Ini adalah karunia Tuhan. Ini adalah anugerah daripada Tuhan. Alkitab kata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Allah memilih orang yang bodoh di dunia ini, kerana dunia ini adalah untuk memerlukan orang yang berhikmat. Dan lain kata saudara-saudari sekalian, golongan yang dipanggil orang hikmat ini, kerana tahap pendidikan mereka yang tinggi, pengetahuan mereka yang banyak, pemahaman yang sangat tinggi, mereka rasa bangga. Jadi mereka tidak fikir tentang hal-hal Tuhan. Mereka hanya fikirkan tentang hal duniawi saja. Mereka anggap diri sendiri tidak perlu bantuan. Melainkan mereka lupa bahawa apa yang dilakukan oleh rencana Tuhan itu adalah untuk
selamanya. Rencana Tuhan yang istimewa mereka tidak fikirkan. Jadi Tuhan memilih orang yang bodoh untuk memalukan orang yang pengetahuan tinggi. Tuhan mau kita tahu apa yang kita lakukan itu, keupayaan manusia itu adalah tidak setinggi ataupun tidak bijaksana di hadapan Tuhan. Sebab kesombongan manusia. Allah memilih yang lemah dari dunia untuk malukan apa yang dikuat. Di sini lemah itu adalah tuju kepada orang yang tidak penting. Orang yang mungkin dalam satu kawasan itu, mereka mungkin ada orang yang sudah tidak dipandang penting, tidak dipenting ataupun mereka dalam keadaan yang susah. Tapi Tuhan tetap berkati mereka. Paulus mau mereka pikirkan tentang keadaan gereja mereka hari ini. Biarlah mereka tetap sedar bahawa semua anugerah Tuhan itu adalah daripada Tuhan. Tak mau mereka dibangkitkan untuk melayani Tuhan. Sebab Tuhan memilih orang biasa saja untuk melayani. Saudara-saudari sekalian, kita lihat Tuhan memilih orang berbeza untuk melayani Dia. Tuhan juga memilih orang biasa untuk melayani Dia. Ayat 29 sampai ayat 31, Paulus kata, supaya jangan ada orang yang manusia yang membanggakan diri di hadapan Tuhan. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan mengutuskan dan menebuskan kita. Kerana itu, seperti yang tertulis, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Tuhan memilih orang berbeza untuk melayani. Tuhan hanya memilih orang biasa untuk melayani. Dan Tuhan memilih kita, membolehkan kita bermegah di dalam Dia saja. Kita hanya bermegah di dalam Tuhan. Ayat 9 dengan jelas sekali, Paulus menerangkan tentang tujuan Tuhan adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Allah sanggup menyediakan hadiah ini untuk semua umat manusia. Jadi kita yang dipilih oleh Tuhan, saudara-saudari sekalian, Paulus mau kita bermegah. Hal itu hanya bermegah di dalam Tuhan. Bukan bermegah untuk diri kita, tetapi untuk Tuhan. Saudara-saudari sekalian, Paulus menjelaskan jangan ada orang manusia yang membanggakan diri di hadapan Tuhan. Sebab oleh kerana Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus. Oleh kerana Tuhan kita, hari ini kita diselamatkan melalui karunia Yesus Kristus. Apa yang perlu kita megahkan? Bukan diri kita, melainkan Yesus Kristus yang harus kita megahkan dalam kehidupan kita. Ayat 30, Paulus sekali lagi mengingatkan kita bahawa keselamatan itu dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Dia katakan tetapi oleh Dia. Allah memberikan segala sesuatu sumber itu. Sumber segala sesuatu daripada kita, oleh kita. Dikurniakan kepada kita. Jadi saudara-saudari sekalian, hikmat Tuhan yang telah menjalankan rencananya melalui Yesus Kristus sudah dikurniakan kepada kita. Jadi hari ini kita kira siapakah kita? Apakah situasi kita? Kita harus memegahkan hanya Tuhan kita saja. Bukan kerana apa yang kita boleh lakukan untuk Tuhan. Tetapi rencana Tuhan istimewa telah membolehkan kita melayani Dia. Dalam Efesus 4:2 ayat 8 sampai 9, Paulus menggunakan 4 prinsip untuk menjelaskan tentang salib Yesus Kristus. Keselamatan berdasarkan Kristus, bukan berdasarkan kelakuan manusia. Keselamatan adalah kasih karunia Allah, bukan berdasarkan ilmu pengetahuan manusia. Kerana Allah menyayangi kita, Kristus menjadi hikmat. Hendaklah kita memegah di dalam Dia. Biarlah Tuhan tetap bercahaya dalam kehidupan kita. Bersinar, bersaksi untuk Tuhan. Saudara-saudari sekalian, Tuhan hari ini mau kita tetap merendahkan diri untuk melayani Dia. Sebab Tuhan memilih kita. Tuhan memilih orang berbeza. Tuhan memilih orang biasa untuk melayani. Dan harus kita bermegah di dalam Dia. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami sekali lagi datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau memilih setiap kami untuk melayani Engkau. Walaupun kami tidak bantai, walaupun kami hanya orang biasa, tapi Engkau mengkaruniakan kasih kepada setiap kami untuk membolehkan kita menerima Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Biar Engkau tetap memberkati setiap kami Tuhan. Biar hati kami terbuka untuk menjalankan kehendak Engkau. Dan kehidupan kami hanya memegahkan Engkau saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.